Jadi bukan jiwa itu perang saja. Sekarang perangnya lain. Perangnya melawan HP. Iya. Perang melawan HP. Hawa nafsu melawan HP. Jangan dianggap remeh, Pak. Yang namanya pulsa dihisap. Jangan dianggap tidak dihisap. Nah, kemudian pulsa berapa habisnya? Untuk apa? Yang dibuka TikTok yang jelek, video jelek, semuanya numpuk. Hati-hati yang punya HP. Bapak ibunya ada HP-nya 2. Mujahadah. Yang berikutnya adalah tilawatul Quran, istima'ul Quran. Karena mendengarkan Quran ini rahmat. Ayat dibaca, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, baik melalui qori'nya ataupun melalui HP, melalui radio, Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu. Perhatikan, dengarkan bukan mendengar. Sengaja. Wa ansitu lahu, curahkan perhatian. La'allakum turhamun, pasti kamu sekalian mendapat kasih sayang, mendapat rahmat dari Allah. Dengarkan dan curahkan perhatian. Terasa di Amerika itu ada penelitian. Ayat ini diteliti. Kalau kita mengerti saja alhamdulillah, mengamalkan alhamdulillah. Ini diteliti sejauh mana pengaruhnya dalam satu pusat kesehatan Islam di New York milik seorang Profesor Dr. Ahmad Al-Qadi. Beliau melakukan penelitian sejauh mana rahmat kalau seandainya orang itu mendengarkan Al-Quran. Maka ditelitilah. Ini gratis. Orang yang masuk melakukan pengobatan suruh duduk santai. Kemudian otaknya dihubungkan dengan alat canggih. Ya, pengukur gelombang otak. Karena otak kita ini gelombangnya macam-macam. 1 detiknya bisa sampai 12 gelombang. Kalau yang di atas 12 gelombang, orang yang itu sedang stres. Kalau yang di bawah 8 itu yang tenang. Kalau sudah 5 gelombang per detik itu ngantuk. Ceritanya 201 orang itu mereka datang, kemudian dihubungkan, dibacakan Al-Quran melalui radio biasa. Dibacakan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Tapi suaranya dari qori Mesir namanya Mahmud Al-Husori, zaman sebelum Abdul Basit Abdus Somad. Kalau Abdul Basit Abdus Somad yang sering kita dengarkan, saya masih sempat ketemu dengan beliau di Masjid Asy-Syafi'i. Kalau Masjid Syafi'i setiap Jumat Kliwon, qorinya beliau langsung, bukan kaset. Malah Masjid Syafi'i yang ada di Kairo itu
rata-rata ketika diperdengarkan ayat turun dari 12 gelombang per detik menjadi turun. Ada yang sampai 8. 79% turun. Yang 21% tidak turun. Manteng ada ini. Di atas 12 gelombang per detik. Kalau dalam penelitian ini, kalau ada yang aneh, diteliti ulang. Ini kenapa ada bacaan ayat Al-Quran tidak terpengaruh. Diteliti kembali, ternyata yang 21% pertama, kenapa nggak terpengaruh dengan Al-Quran? Ternyata sebagian mereka budak. Ya, nggak bisa mendengar. Ayat Al-Quran nggak bisa menembus, ya kan syaratnya kan diperdengarkan itu. Satu. Yang kedua, sebagian mereka ini memang nggak memperhatikan. Kayak bapak-bapak sedang lari-lari, pagi dibacakan ayat dari masjid, ya buru-buru diperhatikan. Nah, itu nggak ada pengaruhnya, walaupun diperdengarkan. Sebagian adalah tidak mendengarkan, tidak karena budak, karena tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan karena sengaja, tidak terpengaruh. Jadi pengaruhnya. Jadi rahmat Allah jelas. Di antaranya kesembuhan dengan Al-Quran, rahmat dari Allah. Dan betapa banyak kesembuhan-kesembuhan itu melalui tilawatul Quran. Kalau ada yang hatinya rumput, sempit, ingin coba, bacalah Al-Quran. Karena la'allakum turhamun. La'alla kalau dalam tafsir Al-Quran ini biasanya litahqiq. Coba buka tafsir yang kecil, tafsir Jalalain. Kalau la'alla itu litahqiq. Asalnya kalau dalam bahasa Arab, la'alla itu litaraji, untuk harapan, semoga. Tetapi dalam Al-Quran, la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, litahqiq. Pasti akan mendapatkan rahmat. Bapak Ibu yang saya muliakan. Berikutnya, ini jadi sudah berapa? Iman, kemudian hijrah, meninggalkan maksiat, kemudian jihad, kemudian tilawatul Quran. Ketakwaan secara umum, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu juga penyebab kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang sedang pergi ke masjid, takwa, iman. Idza ra'aitum may yartadu ilal masjid fashhadu bil iman. Kalau Anda melihat ada orang yang pergi ke masjid, persaksikan bahwa dia adalah mukmin. Sebab yang mau meramaikan masjid hanya mukmin. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang mukmin yang mau meramaikan masjid. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak meramaikan masjid, itu mukmin. Sudah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita puasa, melaksanakan perintah Allah, berbuat, itu seluruhnya adalah penyebab kasih sayang Allah. Jadi secara besar bahwa rahmat Allah itu bisa digapai dengan ketakwaan. Semakin takwa suatu bangsa, maka di situ keberkahan akan banyak. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, syaratnya beriman dan bertakwa. Orang bertakwa itu tidak mungkin dusta. Orang bertakwa itu tidak mungkin korupsi. Orang bertakwa itu tidak mungkin menyakiti orang. Orang bertakwa itu tidak mau menyengsarakan umat. Orang bertakwa. La fatahna alaihi barakatin minas sama, akan kami bukakan keberkatan dari langit dan bumi.
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita takwa. Tapi ini hukumnya hukum mayoritas. Tidak harus semuanya. Yang penting mayoritasnya takwa, insya Allah keberkahan hidupnya luar biasa. Bapak Ibu saya muliakan, bahwa di antara penyebab untuk menggapai rahmat Allah, kalau lihat dalam Al-Quran itu, kasih sayang, memaafkan, berlapang dada. Itu penyebab rahmat Allah. Jadi orang yang lapang dada, kalau dia lapang dada, gampang memaafkan orang lain, itu luar biasa itu. Dia akan sehat. Di antara penyebab orang sakit itu karena dia suka enak pada orang lain. Jadi kalau ada yang hatinya suka enak pada orang lain, suka jengkel pada orang lain, apalagi kalau bapak-bapak jengkel sama istri sudah, orang yang paling dekat dijengkelin, wah sengsara itu. Ternyata insyirahus sadr, lapangnya dada, itu karena kita memaafkan. Dan itu yang dicari sebenarnya, kita mampu memaafkan. Rasulullah, maaf itu dijadikan metode dakwah. Kalau memberi pengajian pada tidur, itu tandanya pengajian itu berhasil. Jangan marah. Kenapa? Oh, sedang mendapatkan rahmat Allah. Itu setelah peperangan Badar, itu kan capek sekali perang Badar. Yughashiyahumul nu'as, diberikan rasa tidur ngantuk, tapi ngantuknya itu kualitasnya luar biasa. Setelah ngantuk itu semangatnya luar biasa. Coba aja yang ngantuk sekarang, semangat makannya. Ini semangat. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini apa? Ternyata kalau dakwah itu harus lapang dada, banyak memaafkan, banyak. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Jadi manhaj Nabi di dalam berdakwah, selain fabima rahmatin minallahi linta lahum, bersifat lembut. Makanya kalau ceramah nggak usah tembak sana tembak sini, sudah lah ngajak orang dapat ke surga saja. Itu bagian provokator yang tembak sana tembak sini itu. Ini bagian provokator. Itu dai itu ngajak orang dengan lembut. Bukan saja fabima rahmatin minallahi linta lahum, tidak kesal, tidak kasar, tidak keras hati. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam fadlu min hawlik. Seandainya engkau Muhammad fadlan kasar, ghalidhal qalbi keras hati, lam fadlu min hawlik, lari. Maka fa'fu anhu. Model dakwahnya Nabi itu gampang maafkan orang. Bukan berarti kalau ada yang punya utang dimaafkan, bukan. Itu mah hubungannya dengan Allah kalau utang. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang punya utang itu mendingan disedekahkan. Kalau yang punya utang itu berat, wa in kana dzu usratin fadhilatun ila maisarah. Kalau ada yang punya utang susah, tunggu kapan dia lapor. Tetapi wa antasaddaqu, kamu sedekahkan lebih baik. Kalau sudah sulit, nggak bisa bayar, udah lunas saja. Itu luar biasa, surga. Dan kasih sayang yang nyata itu nikmat dalam diri. Bapak Ibu saya ingatkan, ini rahmat Allah. Kita gapai dengan berbagai macam cara. Dari mulai yang besar iman, semua keimanan dan beraplikasi seluruhnya itu sebagai satu cara menggapai rahmat Allah. Kemudian yang besar lagi adalah dari perilakunya, ketakwaan, mengikuti semua ajaran Allah.
yang besar. Kemudian untuk merasakan itu perlu mujahadah yang besar. Yang kecil-kecil seperti kalau kita minum baca basmalah itu penuh rahmat. Seperti kira membanyak baca istighfar penuh rahmat. Kalau kita baca sholawat penuh rahmat. Itu amalan-amalan sebagai satu uraian daripada ketakwaan dan payung besarnya keimanan. Itu seluruhnya rahmat untuk kita semuanya. Maka semakin banyak ayat Al-Quran yang kita terapkan dalam hidup, karena Al-Quran itu rahmat, maka kasih sayang Allah semakin banyak. Kalau Allah berfirman wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah, dan diantaranya yang kami turunkan dari Al-Quran apa yang jadi penyembuh bukan obat, Pak. Harus bisa dibedakan penyembuh dengan obat. Kalau obat itu harus dimakan, harus diuntal, harus diminum, itu obat. Tapi penyembuh berbeda, tidak dimakan, tetapi semuanya nyaman, enak. Warahmah sebagai penyembuh juga sebagai kasih sayang. Maka semakin banyak kita mengamalkan ajaran Allah dan ajaran Rasul, kasih sayang. Karena hakikatnya Rasulullah sendiri, Rasulullah itu adalah rahmat. Dalam artian rahmat yang sesungguhnya. Beliau pribadinya rahmat, perilakunya rahmat, ucapannya rahmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Rasul. Maka kalau kita semakin banyak melaksanakan perintah-perintah Rasul, akan mendapatkan kasih sayang Allah luar biasa. Kita ikuti ajaran Rasul. Coba kalau umpamanya ya, Nabi berfirman, bersabda begini, man lazimal istighfar, barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan membukakan kesempitannya, akan memberikan rezeki tanpa batas. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, istighfar terus, jalan kaki, astagfirullah, diam aja sih, istighfar, astagfirullah, itu akan mendapatkan banyak rizkinya tanpa batas. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kan dulu mungkin sudah pernah mendengarkan yang namanya Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu ulama terkenal di daerah Baghdad, daerah Irak, terkenal. Orang tuh menghendaki, ya Allah kapan bisa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, kapan? Mereka berharap suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ini pergi ke kota. Kemudian tiba waktu maghrib, mau sholat jamaah ke masjid, tapi di masjid sudah sholat isya berjamaah. Ketika mau masuk oleh marbotnya ini luar biasa kencang. Kalau kamu tuh enggak tutup, mau sholat saja enggak tutup. Waduh, bukan kayak Nurul Iman yang dibuka terus dia. Didorong-dorong sampai keluar. Di luar ada tukang roti. Kalau sini kan tak. Tukang roti ini bertanya, Tuhan mau kemana?
Saya ingin sholat di masjid tapi nggak boleh, didorong-dorong saya keluar oleh marbot. Kalau di Indonesia kan nggak sampai begitunya kan. Ini benar didorong-dorong sampai keluar pintu. Ya sudah, kata Tuhan, ke rumah saja. Di rumah diberi tempat. Ini tempat tidurnya kalau sholat di sini. Pagi hari setelah subuh berjamaah itu keluar. Si tukang roti itu sedang garang rotinya. Mulutnya gak diem, bermemel aja gitu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal turun, Tuhan sedang garang roti, tapi itu mulut ngapain itu? Tuhan, saya ini sejak dulu selalu baca istighfar. Jualan roti istighfar terus. Sampai itu kan sedang istighfar. Apa yang Anda rasakan, kata Imam Ahmad? Yang saya rasakan bahwa semua doa-doaku terkabul semuanya, kecuali satu. Satu yang belum terkabul, keinginannya. Saya ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kan senyum-senyum aja, memampirkan orang. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal gak tahu namanya. Ternyata marbot yang dorong-dorong Imam Ahmad itu nampaknya didorong oleh Allah supaya ketemu dengan tukang roti, mengabulkan doanya tukang roti. Gara-gara apa? Istighfar. Maka yang punya harapan-harapan besar, cita-cita besar, tidak boleh meninggalkan istighfar yang terus-menerus. Istighfar, astagfirullah. Apalagi menjelang subuh. Kalau ingin rezekinya banyak, mendapatkan rahmat yang luar biasa, menjelang subuh minimal 1/4 jam lah sebelum subuh. Kalau sekarang subuhnya itu jam 4.30 umpamanya, maka ya jam 4.14 sudah istighfar saja. Nabi diperhatikan oleh Abdullah bin Umar, diperhatikan kalau menjelang subuh itu mulutnya itu membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Minimal 70 kali beliau membacanya. Kalau kita lakukan itu, nikmat dan rahmat, rezeki akan berlimpah. Anak-anak sehat, keluarganya sehat, kita juga enak sehat. Apalagi yang dibaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar saat itu selain Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, tapi juga Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la, terusnya la ilaha illa anta. Apa enggak? Allahumma alhamdulillah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu minimal baca pagi 3 kali, baca sore 3 kali. Kata Nabi, selain kalau mati hari itu masuk surga.